Hai Zisiers, tahukah kamu bahwa ada tradisi yang unik di Israel di mana setiap anak perempuan Israel selama 4 hari dalam setahun meratapi anak perempuan Yefta. Siapakah Yefta dan anak perempuannya ini sehingga setiap anak perempuan di Israel meluangkan waktu untuk meratapi kisahnya? Sebelum kita bahas anak perempuan Yefta yang dimaksud, mari kita terlebih dahulu melihat Yefta. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar Zisiers tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jawaban Channel. Latar belakang Yefta. Nama Yefta pertama kali muncul dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11. Yefta dikenal juga dengan Yefta bin Gilead. Ia adalah salah satu tokoh hakim yang kehidupannya dicatat dalam kitab Hakim-Hakim, Alkitab Perjanjian Lama. Ia menjadi hakim pada abad sebelum kerajaan Israel berdiri yang dipimpin oleh Saul. Yefta bertugas sebagai hakim di Israel selama 6 tahun. Hakim-Hakim 12 ayat 7. Seperti namanya, Yefta bin Gilead, ia berasal dari Gilead. Gilead sendiri adalah sebuah wilayah Israel yang terletak di daerah pegunungan yang dalam pembagian wilayah suku-suku Israel ditempati oleh suku Gad, suku Manasye, dan suku Ruben. Sementara itu, Yefta berasal dari suku Manasye. Saat ini, Gilead masuk dalam wilayah negara Yordania yang berbatasan dengan Israel bagian timur. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1, dituliskan bahwa Yefta adalah anak perempuan sundal dan karena hal tersebut, keluarga ayahnya tidak mau menerimanya dan mengusir Yefta. Yefta pasti merasa sangat sakit hati ketika diusir oleh keluarga besarnya, secara khusus oleh anak-anak lain di keluarga ayahnya. Hal tersebut membuat Yefta lari dan menetap di tanah Top, dan di sana ia berkumpul bersama pembelot yang dikumpulkannya dan gemar melakukan kejahatan. Keadaan Israel di masa Yefta. Beberapa waktu kemudian, bangsa Amon datang memerangi Israel. Mereka berusaha untuk berkuasa dengan menjajah Israel. Keadaan tersebut cukup menyulitkan bangsa Israel sehingga para tua-tua mendatangi Yefta dan mengadukan keadaan yang mereka alami. Mereka juga meminta Yefta menjadi komandan mereka untuk memimpin pertempuran melawan bangsa Amon. Mulanya, Yefta tidak bersedia karena pengalaman ditolak oleh keluarga ayahnya dan juga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Namun Yefta baru setuju setelah mereka berjanji bahwa mereka akan tetap mengangkat Yefta menjadi kepala atau hakim meskipun pertempuran telah usai. Tuhan memanggil Yefta sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Ia dipimpin oleh Tuhan sehingga statusnya sebagai orang yang terbuang dan terhina berubah menjadi orang yang sangat dihormati dan sangat dipentingkan oleh tua-tua Gilead. Yefta pahlawan yang tahu dan mengerti sejarah. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 12-28, Yefta mengadakan diplomasi dengan bangsa Aram. Yefta berusaha menasihati orang Amon supaya membatalkan segala upaya mereka dalam menyerang Israel. Sebagai orang yang terbuang dan menjadi bagian perampok, Yefta ternyata mengerti sejarah dengan baik. Ia berusaha menjelaskan sejarah dan mengingatkan Raja Amon bahwa nenek moyang mereka lah yang memulai peperangan itu dan bukan seperti yang dituduhkan. Hakim-Hakim 11 ayat 15-22. Apa yang dikatakan Yefta mengenai sejarah Israel itu tepat seperti apa yang Alkitab katakan. Di sini Yefta memakai pendekatan persuasif dan rasio. Mengapa ia memakai pendekatan ini dan tidak langsung saja menyerang Bani Amon? Di sini kita belajar bahwa Yefta sudah berubah. Ia tidak memakai pendekatan perampok. Jadi Yefta bukanlah pemimpin yang sembarangan dikendalikan oleh emosinya. Yefta tidak menginginkan pertumpahan darah. Oleh karena itu ia mencoba pendekatan persuasif. Kendati demikian, Raja Bani Amon menanggapi dengan keras kepala karena emosi. Ia merasa memiliki kerajaan yang besar, kedudukan yang begitu tinggi, jumlah rakyat yang banyak, dan persenjataan yang lengkap. Baginya, mengalahkan orang-orang Israel adalah suatu hal yang kecil dan Raja Amon begitu sombong dan tidak mengerti kenyataan yang sebenarnya. Nazar Yefta dan pertempuran dengan bangsa Amon. Yefta sudah memakai pendekatan yang baik, namun Raja Amon menolaknya. Setelah itu, Yefta membuat rencana untuk berperang secara fisik dengan bangsa Amon. Roh Allah memenuhi hati Yefta sehingga ia memiliki keberanian. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Bahkan di ayat selanjutnya, Yefta bernasar kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Peperangan tidak bisa dihindarkan.
Dan terbukti bahwa Yefta memperoleh kemenangan cemerlang di dalam peperangan itu. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yefta. Kekalahan demi kekalahan terjadi di bangsa Amon, dimulai dari Arur sampai dekat Minit dengan 20 kota banyaknya. Sehingga Raja Amon dan bangsanya itu ditundukkan di depan orang Israel di bawah kepemimpinan Yefta. Dilema atas nazar yang diucapkan Yefta. Kemenangan yang Yefta dapati rupanya harus diterima dengan kesedihan. Nazarnya yang berisi, apa yang keluar dari pintu rumahku, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Rupanya mendatangkan pilu atasnya. Jadi, Yefta sebenarnya menginginkan seorang laki-laki menyambutnya ketika ia pulang. Orang itu mungkin ajudannya, kepala rumah tangganya, atau penjaga rumahnya. Namun ia bersedih karena anak perempuan satu-satunya yang Yefta sayangi justru yang menyambut kepulangannya. Dalam kepiluhan hatinya, Yefta lalu merobek pakaiannya dan menyayangkan nazar yang pernah ia ucapkan pada anaknya karena anak itu adalah anak satu-satunya yang Tuhan karuniakan baginya. Namun anak perempuan itu dengan ikhlas ingin menggenapi nazar sang ayah. Lalu bagaimana nasibnya? Apakah anak itu menjadi korban bakaran? Dua versi nasib anak perempuan Yefta. Sebenarnya ada dua versi yang berbeda tentang kelanjutan kisah anak perempuan Yefta. Versi pertama menyatakan bahwa anak itu akhirnya dipersembahkan menjadi korban bakaran. Walaupun sebenarnya Yefta bisa membayar pengganti pengorbanan anaknya itu dengan uang. Imamat 27 ayat 1-8. Tetapi Yefta tidak melakukannya. Bagi Yefta, nazar itu harus dipenuhi dan hal itu memang dilakukan olehnya. Namun versi yang berbeda ditulis oleh E.W. Bullinger dalam bukunya yang berjudul Great Cloud of Witnesses in Hebrews 11. Beliau menerjemahkan nazar itu digenapi namun bukan sebagai korban bakaran, melainkan hidup selibat atau tidak pernah mengenal laki-laki. Hakim-Hakim 11 ayat 39. Itu artinya bahwa hidup anak perempuan itu didedikasikan untuk selibat seumur hidupnya dengan tidak menikah dan menjadi nabiah di rumah Tuhan. Seperti Hana yang mempersembahkan Samuel kepada Tuhan sebagai korban nazarnya. 1 Samuel 1 ayat 11. Yang mana berarti anak dari Yefta tidak akan memberi keturunan baginya. Karena Yefta hanya memiliki seorang anak tunggal. Hakim-Hakim 11 ayat 34. Hal inilah yang membuat seorang Yefta meratap dan berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Hakim-Hakim 11 ayat 35. Demikian fakta Alkitab tentang nazar Yefta, salah satu kisah kontroversi yang ada dalam Alkitab. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!